Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengutuk pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dianggap telah menghina Paus Leo. Menurutnya, penghinaan terhadap Paus dan Yesus tidak dapat diterima. Dalam unggahan di X pada Senin 13 April, Pezeshkian menyebut Paus Leo dengan sebutan yang mulia. Ia pun turut mendoakan pemimpin tertinggi gereja Katolik tersebut. Pernyataan Pezeshkian muncul setelah Trump melancarkan serangan publik yang luas terhadap Paus Leo. Ia menyebutnya sebagai pemimpin yang lemah dalam menangani kejahatan dan buruk untuk kebijakan luar negeri. Selanjutnya, Trump membagikan foto yang dihasilkan AI di Truth Social yang menggambarkan dirinya sebagai Yesus. Sebagai tanggapan, Paus mengatakan bahwa ia tidak takut pada pemerintahan Trump dan akan terus menyuarakan penentangannya terhadap perang. Ia menekankan bahwa posisinya berakar pada prinsip-prinsip agama, bukan politik. Paus juga mengatakan bahwa ia tidak berniat untuk berdebat langsung dengan Donald Trump. Perseteruan ini menyusul kritik Paus Leo yang semakin lantang terhadap perang Amerika dan Israel di Iran. Komentarnya didukung oleh berbagai pemimpin, termasuk Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. China memperingatkan bahwa blokade Selat Hormuz dapat mengancam perdagangan global. Hal itu disampaikan Beijing menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memblokade perairan tersebut. Dalam konferensi pers pada Senin 13 April, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan sikap. Menurutnya, akar penyebab krisis ini adalah perang yang sedang berlangsung. China pun mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk tetap tenang dan menahan diri. Jiakun menegaskan bahwa China bersedia memainkan peran untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz akan dimulai hari ini pada pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya, penutupan jalur minyak penting itu terjadi sekitar pukul 18 waktu Iran. Langkah yang diambil Trump ini merupakan respons atas gagalnya perundingan damai di Pakistan. Delegasi Washington meninggalkan Islamabad tanpa kesepakatan apapun. Setelah ancaman Trump, harga minyak mentah kembali di atas 100 US dollar per barel. China pun mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk tetap mematuhi gencatan senjata agar perang tak lagi meletus. Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Menurutnya, rencana tersebut terdengar konyol dan sangat menggelikan. Kantor berita Iran Tasnim mengutip pernyataan Irani dalam artikelnya pada Senin 13 April. Ia menegaskan bahwa pasukan Iran memantau dengan cermat seluruh pergerakan tentara Amerika Serikat di kawasan. Menurut Irani, Trump sudah kalah dalam perang sehingga membuat ide yang tidak masuk akal. Sementara itu, militer Iran menegaskan bahwa blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat adalah ilegal dan akan dianggap sebagai pembajakan. Sebagai tanggapan, Iran akan secara tegas menerapkan mekanisme permanen untuk mengendalikan Selat Hormuz. Menurutnya, tidak akan ada pelabuhan di Teluk yang aman jika pelabuhan Iran terancam. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosialnya, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Namun, Iran tidak boleh mengambil keuntungan dari kendalinya atas jalur air tersebut. Pernyataan itu merujuk pada tarif tol yang mencapai 33 miliar rupiah bagi kapal yang melewati Selat Hormuz. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial,
Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, и заход, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений, и как это затронет российские интересы? Ну, скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев.